Susah ya kalau misalnya ke kedai kopi itu yang kita nggak yang ada waiternya. Nah, server. Ya sorry ada tuh karena dan nggak pesan di tempat karena selama di awal-awal gue ngopi kan selalu ujung tombak edukasi dalam tanda kutip itu barista gitu. Jadi kita akan berjumpa dengan barista, pokoknya intinya kita ngobrol dulu nih kayak lo bilang tadi kan, kalau misalnya lo di Starbucks ya lo connect nih dengan baristanya gitu kan. Nah, susah tuh ketika misalnya sebuah tempat coffee shop atau cafe yang punya waiter dengan apalagi kalau dia nggak punya info produk yang cukup benar itu tadi. Karena gimana ya, ketika gue nanya gitu kan dan dia agak tergagap gitu, gue tuh ngerasa kayak ayo udahlah gitu. Ya kan gampang Pak, tinggal sebut aja rahasia. Lu susah amat. Loh, gua kalau jadi server gitu dong. Lah, kalau lu udah dapat briefing, Hah? berarti lu udah dapat briefing. Iya ya. Gak mungkin lu inisiatif sendiri langsung bilang rahasia gitu. Wah, ini bisa ada yang bilangin dong. Ada gitu. yang bilangin. Iya, Masa jadi itu- ownernya yang bilangin Iya, ya. masa lu pandai-pandaian bilang itu rahasia? Mana tahu itu enggak. Mana tahu itu semua orang tahu siapa produsen kopinya kan gitu. Tadi gua keceplosan. Gampang ya tinggal lu tanya misalnya. Rahasia, Pak. Bisa aja gitu. Ini kan semua orang menerima itu loh. Makanya kok misalnya nih ketika lu tadi bilang espresso on drop double ya, gue bilang single. Kenapa? Karena gue tanya servernya, dia bilang single. Menurut gue sih kayaknya double, tapi dia bilang single. Ya udah gitu. Masa gue bantah enggak nih, ini double nih. Ya enggak juga gitu. Tapi dia bilang ketika gue tanya, dia langsung bilang. Dia enggak yang enggak gitu, enggak. Dia langsung ini single apa double? On dropnya single dia bilang. Gitu. Ya udah gue terima aja dong gitu. Begitu lu tanya beansnya apa? Aceh langsung. Aceh, mantep dia bilang. Enggak yang apa ya? Oh enggak, dia bilang gini. Hari ini kita pakai Aceh, dia bilang kayak gitu. Oh, tadi temanya Sumatera. Jadi kayak oh ternyata di konsep bertema. Iya, mungkin, benar memang. Nah, arti kan iya ataupun enggak ya, dia sudah menjawab seperti itu ya udah gitu. Dia nggak bilang yang gue tanya kasir loh. Kasir ya? Kasir. Tapi jawabnya benar. Ya, dia jawab kayak gitu. Dia bilang jawabannya benar ya. Dia dengan mantap menjawab seperti itu. Iya. Ketika gue bayar di kasir gitu. Jadi kalau Besoknya gue dateng kan. masih Sumatera juga. Gue tanya, ini pakai brand apa? Oh, dijawab dengan yang sama, brand Aceh itu. Beans Aceh itu. Single. Oh, berarti masih sama dengan kemarin. Iya, dia bilangnya gitu. Jadi dia kalau dalam 1 minggu, Ko Hendri di Gianti itu selalu bikin satu tematik, Pak. Jadi dia ngerosting Jumat Sabtu itu, Jumat Sabtu, sorry. Dia libur Senin. Senin. Nah, Senin dia ngerosting itu, dia tuh pasti tematik, Pak. Oh, gitu. Jadi dalam 1 minggu sampai dia ketemu ngerosting itu Sumatera misalnya. Sumatera semua tuh, Pak. Oke. Nanti dia Toraja semua tuh, Pak. Ntar dia tematik Toraja tuh bisa apa aja, bisa sapan, bisa apa. Iya. Dan dia selalu memakai single origin untuk espresso dia, Espressonya. bukan blend ya. Bukan blend ya. Jadi makanya dia akan jawab itu. Tapi gue nggak tahu kalau tematiknya rahasia, gue belum pernah dengar sih selama gue kenal sama Gianti. Dan gue kenal sama ini, gue nggak pernah ketemu dia bilang dia rahasianya nggak ada. Ya, siapa namanya? Gue nggak tahu apakah itu bagian dari hak konsumen untuk tahu tuh. Menurut gue sih iya. Nah itu juga menarik tuh, Pak. Iya. Orang konsumen tuh harus tahu nggak sih sebenarnya apa yang dia minum? Menurut gue sih harus. Harus itu ya. Itu bisa kena sanksi nggak kita kalau misalnya nanya ini apaan, ini rahasia gitu. Susunya pakai apa? Kalau kita Susunya nanya nggak rahasia. disanksi sih. Pertanyaannya kalau dia nggak ngasih tahu kena sanksi nggak tuh? Kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen harusnya iya. Iya kan? Dia kan kita harus tahu ingredient. Artinya gini, beberapa tapi produk. sorry. Tapi mungkin itu yang bikin dia tetap nggak punya BP POM, Pak.
Oh belum ya? Ya kan bingung dong orang. Oh, Nanti iya BPOM sih. ini di mana? Ini rahasia, Bu. Hah? Rahasia? Gimana ya? Karena kan beberapa roastery misalnya kan menyemarkan nama tertentu, misalnya kayak Pigeonhole misalnya serupa cherry misalnya. Iya, tapi ada kan di namanya. bawahnya tetap di bawahnya ada. ada. Oh single origin ini. Oh Single minimal origin. kita tahu bahwa ini Jawa Barat. Ya. Atau ini Aceh misalnya gitu. Kayak misalnya Space bikin nama apa, tapi kita tahu sebenarnya di sini oke lah gitu kan. Iya banyak yang gitu. Apa gitu kan. Kohli itu misal dulu bom buah, Nah, tapi Kohli pas bener. ini ini di bawah ada tulisan Cianjur ternyata. Oh misalnya si Restu misalnya kan ya, tapi kan kita Iya, nama apa, tapi tahu kan. Lementat apa segala macam. Oh ini, bahkan dari namanya aja sebenarnya, oh ya berarti WOS gitu kan kayak Iya, gitulah. Jadi nama itu sebagai cara dia jualan oke, tapi kan kita setidaknya dikasih tahu masalah benar atau enggak itu kan nomor 2, tapi kita dikasih tahu dulu nih gitu. Iya. Tapi kalau itu bukan, kalau kita ngomongin sisi marketing gimana? Bahwa itu sebuah gimmick harus marketing. Ya? Iya, nggak bisa juga ya? Menurut gua Kerahasiaan itu terhadap konsumen itu salah satu gue bentuk juga sampai marketing sekarang kan? tuh masih belum percaya bahwa katanya di dunia ini kayak dibilang resep Coca-Cola itu cuma dipegang 2 orang yang nggak boleh satu pesawat yang sama katanya. Iya. Lu pernah baca itu? Menurut gua sih enggak sih. Menurut gua ada aja sih. Kan pertanyaannya tinggal dengan resep yang sama lu bisa bikin produk yang sama nggak? Itu aja. Ya enggak dong, kita aja cupping aja. Lu bisa bikin testino tapi ketika lu beli, lu kan belum tentu bisa. Akhirnya beda. Pada akhirnya gitu. Iya kan banyak alasan tentu. Gue beli beans di sebuah roastery, gue seduh beda rasanya dengan di kopi. Iya. Itu. Lagian juga Coca-Cola kan dia mencontek Pepsi sebenarnya. Pada dasarnya kan Tapi akhirnya punya rasa yang berbeda. punya rasa yang Pepsi. berbeda. Coca-Cola bilang Pepsi masih lebih enak daripada Coca-Cola sebenarnya. Iya, Beda air mungkin kan? mungkin. Tapi maksud gue apakah kerahasiaan ini juga jadi sesuatu yang itu gimmick marketing atau gimana gitu? Gue tuh masih mempertanyakan juga. Mungkin kita akan ketemu sama orang marketing nanti. Ya kalau ditanya ini bir siapa rahasia, itu kira-kira muncul dari ownernya Pak, atau misalnya dari waiters yang dia nggak tahu produk sehingga dia selalu yang mengawali ngomong itu, ini rahasia Bang. Apa ya? Kok bisa gitu maksudnya? Lu ngajarin Ferdi nggak gitu? Yang kayak gitu maksud gue. Maksudnya lu ngajarin nggak bisa lu menumbuhkan inspirasi ke barista lu untuk ngomong yang ngadi-ngadi kayak gitu maksud gue? Nggak bisa sih gue. Iya. Menurut gue batas apa ya? Kalau ngomongin misalnya kita ngomongin hospitality, menurut gue keterbukaan produk itu juga bagian sih. Kalau connecting itu aja sebuah bagian dari hospitality dan bukan kepo, konon lagi lu membuka diri sendiri dalam artian produk lu gitu loh. Kan kita ngomongin produk ya, kita nggak ngomongin dapur ya. Maksudnya dapur lu jual berapa segala macam kan. Kan nggak gitu yang kita bahas kan. Wah, misalnya produk lu wangi banget ya kalau digiling gitu kan. Tapi pas diseduh kok hilang aromanya misalnya. Ya, mungkin Ada apa gitu kan. Kayak pernah kita bahas kan. Jadi kan bukan soal maksudnya gini, kalau misalnya dia sudah terbuka, oh gue pakai ini. Kayak misalnya sesimpel gini deh, misalnya orang jualan pakai babi misalnya, ya. kan dia nggak bisa bilang itu rahasia. Iya benar sih. Jual Kan ini dia kalau misalnya nggak ini pakai enak banget nih. Nah. Babi ya? Bukan. Rahasia. Ya gila aja loh ya kan. Kenapa? Nggak boleh gitu. Ya nggak boleh lah. Kalau dia boleh nggak ya? Nah masalahnya sama nggak produk itu dengan, sudah dipersamakan belum produk kopi ini dengan yang seperti itu? Ya benar. Bisa aja sih. Wah, sudah sama Pak. Sudah sama kan? Sudah sama. Karena ini sudah produk massal Pak. Jadi lu harus tahu berarti.
Iya dong, mana tuh dikasih minyak babi? Nggak mungkin ya? Mungkin aja, kenapa enggak? Ya bisa aja kan? Bisa aja. Duh, dan Atau pas nyembelihnya nggak baca bismillah? Sorry, pas metiknya. Baca bismillah? Sorry, pas metiknya. Pas metiknya mungkin nggak baca bismillah. Kalau gayo mungkin kita bilang semuanya halal gitu. Lo bisa aja. ya tapi kan sekarang ada produk sertifikasi halal juga untuk produk-produk kopi kan? Iya bener. Termasuk ke kedai kopinya. Makanya gue nanti Makanya kalau produk-produk wine tuh agak susah tuh. Wine coffee maksudnya. Karena agak saru tuh. Ada kata wine masalahnya. Masa dihalalin? Susah juga. tapi ada guyonan nanti, ada yang halal wine kopi gitu. Itu kan guyonan. Tapi sertifikasi halalnya gue nggak tahu tuh ada apa enggak. Makanya kalau misalnya dia dapat BPOM atau halal tuh lucu tuh, Pak. Nah, Apakah dia mengungkapkan itu ke departemen itu atau enggak? ya. Kalau misalnya diungkapin ke sana atau enggak ke kita, kenapa gitu? Sama kayak misalnya gue bilang tadi babi. Kalau misalnya dia ungkap terus ada yang mau makan ya itu kan sudah salah pilihan konsumen. Ini enak nih gitu kan, pakai babi. Iya, tapi gue masih mau makan. Ya itu kan berarti pilihan gue dong gitu kan. Iya. Tapi setidaknya gue tahu gitu. Bahwa babi enak. Buat enak ada babi makanannya misalnya. Gitu. Banyak enak-enak ada babi gitu. Enggak pak, minyaknya. Minyaknya. Nggak pakai babi, tapi pakai minyaknya. Tapi itu sesuatu yang lucu menurut gua. Tapi itu sih lucu sih. Bisa, gua nggak tahu itu. Makanya tadi balik lagi. Kalau misalnya waiter tanpa itu, apakah itu menjadi penyelamat atau enggak? Kayaknya enggak juga ya. Sebenarnya enggak, mending itu kalau menurut lo itu bagian dari informasi produk yang harus lu kasih ke staff lu nggak sih? Ya karena Lu kasih nama misalnya nih, lu misalnya kasih nama kayak Lengkuas. lemon tart, Oh, lemon tart. kayak teman kita. Tapi dia kasih tahu kalau bahwa ini bahwa lemon tart ini dari Beats Jawa Barat misalnya, gitu kan, dengan proses ini gitu loh. Ya mesti Pak, jadi kayak menurut gue ya, Itu informasi produk yang lu harus kasih ke staff lu yang suatu saat mungkin staff lu ditanya dan dia akan menyampaikan gitu. itu kan salah satu yang bentuk namanya E tadi Pak, edukasi Pak. Oke. Menurut gue tuh semua orang yang datang atau ngopi ke tempat manapun, kalau nanya wajib tahu menurut gue tuh, itu sebagai bentuk edukasi. Kalau seandainya kita ngomongin kita sebagai kelompok yang sangat aktif untuk memberikan edukasi, Pak. Ya. Itu Iya, ya? misal ya, Iya. nah, itu kan mereka juga harus tahu dong bahwa kopi seenak ini dari sini gitu, atau kopi nggak enak ini dari sini gitu. Ya, atau prosesnya segini Ya. sehingga enak atau segini sehingga nggak enak. Kalau kita ngomongin kayak misal restu lemon tart itu kan sebagai visual supaya orang mau beli. Ya, seperti serupa strawberry, serupa cherry. Iya, kalau dia kan bikin supaya dia hologram. bisa membayangkan, atau- sehingga dia mau beli. Cuma ketika orang itu nanya, atau mungkin sebenarnya nggak harus nanya, maksud gue tuh, dalam artian di label itu lu akan tetap mencantumkan itu Betul. dengan tulisan yang jauh lebih kecil. Iya. Gua rasa itu perlu banget itu, karena menurut gua ya nama itu adalah sebagai visualisasi supaya orang mau beli. Itu masuk ke dalam marketing menurut gua tuh, gimmick marketingnya. Tapi secara isi produk semua orang tuh harus tahu, dan pegawai lu juga harus diberitahu untuk menjelaskan itu ke konsumen. Itu kan salah satu bentuk, kalau kata Raymond itu kontribusi ya. Kontribusi kita tuh ke dunia kopi apa? Salah satunya adalah mengedukasi gitu. Nah, edukasi itu. itu konsumen. Ketika kita mencoba connecting tadi antara sekarang kan kayaknya lagi gencar nih, bukan sekarang sih, dari kemarin-kemarin ya. Dari hulu ke hilir ya kan. Dengan satu nama utama misalnya, terus ke halayak konsumen ramai gitu kan. Kan lucu ketika lo bilang rahasia gitu. Iya sih. Kopinya nggak tahu. Kalau misalnya lo bilang, oh ini kopi gue ngambil dari Gayo, dari si siapa Hendra Molizar misalnya. Lu akan tersebut nama itu gitu kan. Lu connecting, orang akan tahu. Dan menurut gua kalau kita misalnya Gayo Avatar itu kita ngomongin, iya nih Gayo Avatarnya Hendra Molizar. Menurut gua tuh nilai lebih loh untuk kita ngejual itu. Itu tadi jatuhnya kan kontribusi kan. Iya. Setidaknya orang jadi tahu bahwa
ada loh orang yang ngolah ini gitu loh, Ya. dengan rasa yang seperti ini. Terus tuh orang mungkin udah tahu sama Hendra Maulizar dia mengelola Gayo Avatar itu, sehingga kita untuk ngeluarin itu jadi lebih pede gitu loh, orang mau beli. Betul. Yang masalah adalah kenapa lu rahasiakan? Apakah lu pakai kopi asalan sehingga lu malu untuk mengeluarkan itu, untuk mengatakan itu bahwa Berarti menyalahi konsep apa ketelusuran dong, Pak. Yang Ya, orang- digaung-gaungkan. ya orang sebegitunya ngomongin geografis gitu loh. Sekarang kita tahu Pak Yusuf misalnya Semendo. Tapi mungkin itu yang menjadikan dia kenapa dia nggak percaya bahwa Arabica ada di Semendo, Pak. Orang dia aja nggak tahu kopi dia dari mana, Pak. Rahasia, Pak. Makanya dia menjadikan nggak tahu bahwa itu, dan dia nggak percaya bahwa ya kan awal-awal nggak percaya, bener kan? Iya. Dia bilang. Oh, nggak Nah, tapi mungkin. tapi sebagai disclaimer, gue nggak tahu sekarang masih rahasia apa enggak. Ya kan produk itu. nggak tahu. Gue nggak pernah. Masih dijual apa enggak juga nggak tahu sih. Nggak tahu. Sebagai statement rahasia ya gitu. Iya. Mungkin sekarang sudah nggak rahasia lagi, gue nggak tahu tuh, karena menurut gue agak berat. Gue tuh lebih bisa menerima dibilang nggak tahu ketimbang rahasia gitu loh, Pak. Kalau nggak tahu jelas bahwa Ada yang staff salah. lu Ya. kurang informasi, kurang Atau lu sebagai owner kurang mengedukasi untuk ke situ. lu kurang satu tanggung jawab untuk mengedukasi staff lu untuk apa ya? Ya itu ngasih tahu info apa produk knowledge-nya gitu loh. Gue masih bisa terima itu ketika oh nanti dulu gitu kalau ngomong. Ya, karena banyak hal yang ikutannya itu tadi gimana mau mengkoneksikan antara hulu ke hilir ketika lu potong di tengah. Karena kata-kata rahasia Iya. tadi. Siapa? Gue nggak tahu siapalah yang disebut-sebut klinik dengan ibu siapa yang Ya, Bu Nur atau Padang, apa Bu Nur ya. itu. Ya, gue nggak tahu itu siapa, tapi dia nyebut itu ya udah gue terima aja lah ya. kan. Atau misalnya dia ke Papua sana segala macam ya udah itu kan. Tapi itu kan mungkin kayak lo bilang misalnya mau bilang kontribusi. Ya, lo mau perkenalkan dong. Ya, mungkin beneran akan ada orang yang ngejar ke sana juga ya. Siapa yang tahu? Siapa yang kan? tahu. Gitu. Dan kalau misalnya itu merupakan kontribusi lu sebagai roastery ke hulu lo untuk dia katakanlah yang diidam-idamkan banyak orang kopi ini lebih baik gitu kan, ya kenapa enggak? Kalau misalnya dipotong terus untuk bilang semua ke lu misalnya, masa sih? Dengan harga yang mahal jatuhnya gitu. Ya, nggak tahu. Mungkin ada ke situ juga mungkin. Karena mungkin jumlahnya sedikit, sehingga orang tidak boleh memiliki kecuali dia. Bisa aja kan? Bisa sih. Sama-sama menyelamatkan ini jatuhnya, menyelamatkan asupan jadinya. Mungkin. Tapi kan sebagai roastery kan harus bisa menjaga stok, Pak. Itu beda bahasannya. Bener tapi bener. 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 Iya kan? Gue bilang. Padahal Kalau- itu menang-menangan kan? Ya pertama itu Pak. Terus kedua gini deh. Apa ya? Kayak kalau dulu tuh Tanah Merah lah yang gue tahu ya. Tanah Oke. Merah tuh bikin blendnya tuh 3. Kalau di zaman gue tuh blend yang 3 single origin itu sangat mengkhawatirkan, Mbak. Mengkhawatirkan Kalau maksudnya. zaman dulu. Ya apa kebanyakan, Pak. Jadi nanti manajemennya itu susah. Oh, maksudnya Nanti- 3 blend itu kebanyakan? Ya 3 apa pokoknya lu bikin blend dengan 3 single origin tuh kebanyakan. Oke. Lu pasti salah satunya nanti ada yang mati gitu loh. Dan lu nggak bisa. Sampai suatu saat kayaknya cuma 1 tahunan deh kayaknya dia apa berapa gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengeluarkan blend yang lain yang cuma 2. Gue lupa. Flores sama Gayo apa lah gitu Kayaknya. dulu ya. Itu waktu Kuncian dia di kunciannya di 2 itu. ya kuncian itu Flores kayak. Dia akhirnya bikin itu tuh, bikin 2 karena ya memang 3 tuh terlalu beresiko. Gua nggak tahu sekarang ya. Tapi gua kayaknya nama kalau secara nama sih dari dulu sampai sekarang masih yang itu. Maksudnya nama itu nggak berubah. namanya nggak berubah ya. Apa Paraswati? Bukan. Gue lupa sih namanya. Itu aja namanya, tapi kan komposisi blendnya berubah-ubah tadi. Ya jadi nggak Waktu bilang. gue dia dulu 3 itu kan beresiko. Menurut kita kalau zaman lu roaster itu beresiko, 3 tuh beresiko.
Gue sampai sekarang sih masih pakai paham itu ya. Nah. Riskan untuk 3. Riskan buat bikin 3 tuh. Sampai akhirnya dia jadinya 2. Jadi dia ngeluarin yang 2. Dia ngeluarin 2. Dan itu bertahannya lama tuh yang 2 tuh Pak. Karena dia nungguin untuk blend yang ini nih susah banget. Gue lupa tuh dulu apaan. Jadi kalau kita ngomongin harus menyelamatkan stok, iya bener sih. Cuma bukan berarti kita akhirnya menutup jalan buat orang lain untuk mencoba itu juga. Oke, katakanlah memang di situ cuma dia bisa produksi 100 kilo. Ya, lu kalau pinter Pak, kalau itu penyediaan lu cuma 100 kilo, lu nggak akan ambil itu untuk lu jualan. Sedangkan lu harus ngeluarin sekitar 1 ton misalnya. Kan konyol maksud gua. Ya, lu berharap banget sama yang 100 kilo itu. Iya, nah iya. Itu kan lucu lah. Gimana lu mengandalkan produk andalan lu terhadap sebuah asupan bahan yang nggak mungkin memenuhin gitu. Iya. Itu kan kayak apa ya? Ya ulti lu cuma segitu gitu. Memang lu mau produksi lu cuma 100 kilo doang kan enggak maksudnya. Iya. Tapi lu tahu bahwa asupan lu cuma 100 gitu. Kan nggak mungkin juga maksud gue ya. Makanya gue bilang justru gimana caranya bikin produk yang asupannya itu melimpah dan selalu tersedia, kan itu kan konsep umum kan. Bener. Yang kontinuitas selalu ada, katakanlah kayak gitu. Sehingga ketika penjualan lu meningkat pun itu masih tetap ada gitu. Jangan sampai suatu saat kepotong, ya kan lu aneh balik lagi kok. Ya, jualan produk lu kepotong. Maksud gue itu, kalau memang takut takut bahwa semua orang ke sana terus tuh mengambil stok, mengamankan stok. Oh, apa itu berarti kulikan yang nggak oke, Pak? Sehingga tergantung sama itu doang. Ya kan nggak konsisten. Di situ aja. Kan dia nggak konsisten. Ya, ternyata ya kan. Ya kan nggak tahu ya. Cuma maksud gue itu jadi sesuatu catatan bahwa ya menurut gue kalau misalnya lu begitu konyol lah menurut gue tuh. Sedangkan lu pesanan lu ada 1.001 ton tapi lu mempertahankan 100 kilo supaya orang lain nggak ngambil, gue rasa lucu. Maksud gue kalau lu masih kapasitasnya 100 kilo, oke, lu nggak apa-apa. Tapi kan sekarang kayaknya nggak tahu ya. Kayaknya sih tetap 100 kilo. Nggak, kalau sekarang mungkin kan lebih banyak. Itu bisa dipakai sama orang lain gitu. Karena untuk yang blend yang dijual pun kan beda tuh Pak antara blend yang dijual dengan yang dipakai. Iya gitu ya. Gue sih nggak paham. Ada brand sendiri paham. untuk yang dijual kan. Nah, Lu yang nggak paham. Itu aja tuh nggak gerak Pak. Maksudnya bukan nggak gerak. Gimana bahasanya ya? Tapi itu jujur. Pakemnya mah pakem mati Pak. Oh, oke. Ya nggak ada variasi lain ya. Iya. Itu doang. Nah. Dan itu sedih loh Pak. Gue ada di satu ini Perdi jalan tuh, waktu pas jalan ada di satu kedai itu Pak, udah apak tuh Pak, serius gue, kopi itu. Dan jumlahnya masih banyak Pak, dan gue nggak tahu, dan kayaknya sih kalau dari Perdi nanya dia baru datang Pak, atau baru beberapa ya semingguan lah kali baru datang. Oh, baru datang ke kedai itu, tapi kondisinya sudah kayak gitu. Asli tuh. Nah, gue tuh ke kedai yang pakai beans yang seperti itu, yang sangat penuh dengan kulikan-kulikan kedainya. Dan gue tuh, lu ngapain sih ngulik seribet ini gitu kan? Ngulik rasanya apa? tuh blend espressonya. Espressonya diulik. Ya diulik biar dapat, ya maksudnya kalibrasi lah bahasa dia. Oh kan? iya. Kalibrasi gini. Gue kayaknya bongbong beans deh. Rasanya tuh segitu-gitu aja gitu. Sama semua, nggak ada maksimal Maksudnya, gitu. ya udah tahu cetakannya gitu loh. Kayaknya kalau lo kalibrasi lo bukan nyari enaknya di kopi deh, tapi lo nyari miss dari mesin lo apa sebenarnya. Lo kayaknya sedang mencari-cari kesalahan mesin lo ketimbang nyari benar beansnya gitu. Karena beansnya kan nggak benar Pak. Yang pasti di bawah yang dia pakai, logikanya kan gitu. Iya. Maksud gue gini, gue nggak tahu misalnya lo atau misalnya katakan ya gue sih betul-betul berpikir apakah Gianti misalnya make produk yang sendiri yang beda dengan dijual beans yang dia jual gitu loh. Gue nggak tahu, cuma kayaknya mungkin dia beda mesin.
Mesin roasting. Iya. Kan mesinnya nggak cuma satu. Oh nggak lihat ya? Mesin roasting ya. Oh, gua nggak merhatiin tuh. 3 biji apa nggak tahu. Nah, maksud gue gini, kalau yang kita maksud ini kan jelas bahwa dia pakai blend sendiri yang nggak dijual, yang dijual itu blend yang berbeda, Pak. Dan secara harga pasti di bawah yang dia pakai sendiri. Masa? Iyalah, Kan dia nggak beli, Pak. Hah? Dia nggak beli. Enggak, kalau misalnya lo Iya. mau beli, Oh, gue bisa beli blend punya dia juga? bisa Pak. Gue kira rahasia juga. Kilonya sekian ratus ribu itu loh. Oh, itu nggak rahasia ya kalau itu? Bisa dibeli ya? Bisa Pak dibeli, tapi lu mau beli itu Pak? 200 ribu sekilo misalnya. Terus Iya, kalau enak kenapa enggak? Itu kan kesimpulan Bener. gua. Iya kan? Bener. Kenapa sampai hari ini gua nggak beli? Nah, lu bayangin dengan grade di bawahnya, terus harus lu kalibrasi. Iya, yang 200 aja itu yang begitu. 200 Di situ sekian. kesimpulannya, gitu kan. 200 sekian itu aja nggak mumpuni, Pak. Dan mungkin inkonsisten, mungkin ya kan. Nah, dari ya itu maksudnya tuh, Tapi temen lu nerima-nerima aja ya? kayaknya diterima nasib deh. Gua salut juga sih. Gue tuh ya sama gue juga sebenarnya. Makanya gue heran sama Mungkin pada akhirnya mungkin hal-hal X yang lebih emosional tuh lebih ngaruh, Pak. kekuatan emosional. Gue tuh, Pada akhirnya. gue sampai ya, gue sama pelanggan gue tuh ya, gue tuh nggak mau keterikatan emosional. Oke. Sama Bahkan- pelanggan atau sama supplier? Sama pelanggan gue yang akhirnya bikin coffee shop aja, Pak. Nah. Gue aja dulu, gue kan dihidupin sama anak-anak Prabu tuh, Pak. Iya. Dulu Memo Coffee. Sekarang udah tutup karena lokasinya ditarik sama bank. Nah, Memo Coffee itu aja selama dia buka, gue nggak pernah supply itu dan gue menolak untuk supply. Karena akan ada keterikatan emosional kayak gitu. Enak gak enak, dia akan bilang enak. Iya. Paham. Jadi dan selain Memo tuh banyak pelanggan-pelanggan gue yang di sini dia bikin coffee shop, tapi gue nggak mau supply, Pak. Karena akan ada terikatan emosional yang seperti itu menurut gue ya. Gitu. Iya. Dan gue tuh termasuk orang yang heran bahwa lu tahu udah nggak enak, tapi lu tetap pakai. Kayak temen lu tuh itu Iya. salah satu hal yang menurut gue tuh mengherankan gitu loh. Filternya nggak enak, blendnya juga nggak Dan enak. ya, dan yang menjadi pertanyaan, pertanyaan buat temen gue ini, dia sudah mainnya sudah sangat jauh. Iya, kan, logikanya. Itu salah satunya Satu. itu juga. Satu. Ya itu memang tanya-tanya besar. Kalau pertanyaan kedua itu adalah kenapa juga ada kedai-kedai yang pakai katakanlah entah itu filter atau espresso yang kayak berasa bahwa yang ada cuman ini gitu loh. Ya tahu ya. Maksud gua, lu buka Tokped kayaknya banyak deh beans gitu loh. banget. Dengan harga yang jauh lebih masuk akal buat lu jual lagi gitu maksudnya. Bener. Ya gue aja dulu waktu sebelum gue merebuild roastery lagi, gue kan gue beliin semua tuh, Pak. Lu tahu gue beli Kieta kan? Karena gue berpikir seperti ini. Dia realistisnya kemana sih? Gue Iya, bilang benar. iya, dia ke es kopi susu. Kan gue beli sampai yang harga berapa? 77.000 tuh. Iya. Gue beli, gue jujur tuh gue beli. Gue pakai di sini. Gue pakai, gue minum sendiri, gue kasih ke customer juga, gue bilang 77.000. Gue mulai dari lu malah kan 80.000. Gue sempat beli yang 77 tuh malah. Selain Kieta, gue juga ada beli yang murah-murah juga gitu. Yang memang kalau gue bilang dia menjual itu secara realistis bahwa untuk kayak es kopi susuan itu yang pertama, terus kedua dia menggunakan kopi-kopi yang density-nya memang rendah banget. Jadi gue biasa pakai 18, gue pakai kopi-kopi itu gue harus lebih dari itu. Oke, Sehingga dia bisa lebih padat. Jadi gue mainin grinder pun dia nggak kurang oke ya. Mau nggak mau gue harus nambah basket gue tuh lebih penuh. Iya.
Walaupun kalau gue bilang sebenarnya mungkin gue rugi, gue lebih cepet Ya cepet habis dong. habis, tapi dia diuntungkan secara roastery. Gue berpikir juga sebagai roastery, tapi Ya. gue berpikir juga sebagai pemilik kedai. Gue pikir secara roastery, gue akan diuntungkan terus kalau misalnya gue pakai kopi-kopi densitas rendah ini, Nah, yang harganya komersil. Gue nggak bilang murah ya, Ya. gue bilang komersil, sehingga gue bisa secara realistis untuk menghajar mereka yang ke situ. Kalau ngomongin rasa, ya susah juga gue ngomong ya. Kalau gue bilang sih, mungkin dia nggak kopi banget ya. yang mana nih? Yang kopi Kopi susunya. blend-blend yang itu ya, kopi susu itu. Walaupun kita ngomong mungkin realistisnya ke situ. Coba mungkin realistis es kopi susu ke Jakarta atau Bandung kali ya. Oh, Kayaknya iya. kalau ke Palembang, gue bilang sih nggak ini. Gue beli-beliin semua tuh, pada awal-awalnya seperti itu. Gue rasa, gue mau narik kemana nih? Tapi Nggak, orang-orang itu maksud gue tuh nggak mau untuk mencoba ke situ, Pak. nah itu yang Maksud di gua- awal tuh kita bilang, gua bilang kok ini mainnya apa nggak kurang jauh apa gimana gitu. Ya sekarang apa sih, Pak? Maksud gue tuh pride lu di mana gitu loh. Ketika lu pakai kopi itu, orang akan berpikir datang ke tempat lo karena pakai beans itu. Kayaknya untuk nama itu aja